Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis di masjid ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kita sudah sebutkan apa saja poin-poin dari kandungan perjanjian Hudaybiyah dan apa saja hikmah yang ada di balik semua itu, di mana hakikatnya perjanjian Hudaybiyah ini merupakan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Kemudian di sini kita akan sebutkan beberapa peristiwa yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Atau di sini sebelumnya ada sebuah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah proses berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah. Ada sebuah peristiwa yang terjadi terkait dengan seorang sahabat bernama Abu Jandal. Seorang sahabat bernama Abu Jandal. Ada L-nya gimana? Bukan Abu Jandal, Abu Jandal. Dan Abu Jandal ini merupakan putra dari perwakilan Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, yaitu Suhail ibnu Amr. Disebutkan di sini oleh penulis, wa bainamal kitab yuktab jaa Abu Jandal. Tatkala di tengah-tengah proses ditulisnya perjanjian Hudaybiyah, tiba-tiba datanglah Abu Jandal. Ya, datanglah seorang sahabat bernama Abu Jandal, yang dia ini sudah masuk Islam, cuman dia belum bisa hijrah ke Madinah. Dia masih tinggal di Mekah karena dihalang-halangi oleh bapaknya Suhail ibn Amr untuk hijrah ke Madinah. Jadi ketika itu Abu Jandal ketika mengetahui kaum muslimin sedang berada di dekat kota Mekah, maka dia pun berusaha untuk keluar dari kota Mekah dan mendatangi kaum muslimin ketika itu, mendatangi Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa huwa ibnu Suhail bin Amr mumathil Quraisy fi hadzal sulhi. Sedangkan beliau adalah putra dari Suhail ibnu Amr, yang merupakan perwakilan orang-orang Quraisy dalam perjanjian ini. Ya, jadi anak dari Suhail sendiri yang datang ketika itu. Okay. Suhail bin Amr yang menjadi perwakilan orang-orang Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, tiba-tiba datang anaknya. Wa huwa yahjilu fi quyudih. Dalam keadaan Abu Jandal terikat, tubuhnya terikat oleh rantai, ya, terikat oleh rantai sehingga dia pun berjalan atau datang dalam keadaan kakinya, ya kalau tidak salah bagian kakinya itu masih terikat dengan rantai. Jadi sebenarnya Abu Jandal ini
dikurung oleh Suhail bin Amr di rumahnya, bahkan dirantai oleh Suhail. Ya, kakinya dirantai supaya tidak bisa hijrah ke Madinah. Ya, subhanallah, itu tentunya merupakan ujian bagi seorang Abu Jandal. Jadi dia diikat oleh bapaknya sendiri, yaitu Suhail bin Amr, supaya tidak ikut hijrah ke Madinah. Nah, ini entah bagaimana caranya dia bisa lepas dari rantai tersebut, ya, dia bisa lepas dari belenggu tersebut hingga akhirnya dia mendatangi kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin ketika itu yang sedang melaksanakan perjanjian Hudaybiyah. Maka fatalaba Suhail raddahu, maka Suhail pun meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengembalikannya, ya, mengembalikan kembali putranya. Sebagaimana ini merupakan salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah, ya. Di mana salah satu poinnya adalah apabila ada kaum muslimin atau seseorang dari kalangan Quraisy yang datang ke Rasulullah untuk bergabung dengan Rasulullah, maka harus dikembalikan, ya, harus dikembalikan kepada Quraisy. Sedangkan kalau ada seseorang dari kalangan pengikutnya Rasulullah SAW yang kemudian ingin bergabung bersama Quraisy, maka orang-orang Quraisy tidak wajib mengembalikannya. Itu salah satu poin perjanjian Hudaybiyah kemarin. Maka konsekuensinya, karena sudah ditetapkan seperti itu, maka konsekuensinya Rasulullah SAW harus mengembalikan Abu Jandal. Padahal ketika itu Abu Jandal sudah menanti-nanti, menunggu-nunggu saat-saat di mana dia bisa ikut bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Sudah ada kesempatan terbuka di hadapannya, tapi ternyata ketika itu bertepatan dengan perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati. Maka Suhail mengatakan kepada Rasulullah, ya hada ya Muhammad, awwalu ma uqadhika alaih an taruddahu ilayya. Wahai Muhammad, inilah orang pertama yang aku minta darimu sesuai perjanjian kita, agar engkau menyerahkannya kembali padaku, sesuai dengan apa yang telah kita sepakati. Ini ujian berat bagi Rasulullah tentunya, ya. Beliau dihadapkan pada pilihan antara dua pilihan. Yang pertama, tetap mempertahankan Abu Jandal, ya, yang sudah benar-benar merindukan untuk bergabung bersama Rasulullah SAW dan para sahabat di kota Madinah. Dan Rasulullah tentunya tidak tega melihat keadaan Abu Jandal, ya. Tapi kemudian kalau beliau mempertahankan Abu Jandal, berarti sama saja beliau melanggar perjanjian, dan tentunya fatal akibatnya. Kemudian pilihan yang kedua, beliau harus mengembalikan Abu Jandal, ya, demi demi menjalankan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Beliau harus menyerahkan kembali Abu Jandal. Maka terjadilah dialog antara Rasulullah SAW dengan Suhail ibn Amr. Ketika itu Nabi sempat mengatakan, inna lam naqdi al-kitab ba'du. Kita belum selesai menulis perjanjian ini. Ya, jadi ketika itu belum selesai menulis perjanjian, jadi masih mungkin bisa ada pengecualian terkait dengan Abu Jandal ini. Itu maksudnya beliau, karena belum selesai ditulis perjanjian itu, ya. Tapi kemudian Suhail mengatakan, idzan la uqadik. Kalau begitu saya tidak mau melakukan perjanjian dengan, ya, Suhail mengancam seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi pun kembali mengatakan, fa'ajizhu li. Kalau begitu aku minta kepadamu untuk dikecualikan agar dia bisa ikut bersamamu, ya, dikecualikan satu ini saja agar dia bisa ikut bersamamu. Qala la, maka Suhail tetap menjawab, la ma ana bimujizihi lak, saya tidak akan membiarkannya ikut bersamamu. Kemudian Rasulullah terus berupaya
untuk membujuk Suhail agar menyerahkan putranya tadi, tapi tetap Suhail pun bersikeras dia tidak mau menyerahkan putranya. Ma nabi fa'il, saya tidak akan pernah melakukannya. Bahkan kemudian setelahnya fadaraba Suhail Aba Jandal. Bahkan akhirnya Suhail pun memukul wajah putranya Abu Jandal di hadapan seluruh kaum muslimin yang ada ketika itu. Ya, dan ketika itu kaum muslimin tidak ada seorang pun yang mampu melakukan apapun ketika itu. Ya, mereka tidak bisa melakukan apapun melihat saudaranya sedang dianiaya oleh bapaknya. Saudara sama muslim yang ingin bergabung bersama mereka sudah berada di hadapan mereka yang selama ini dia senantiasa disiksa, ya, diperlakukan secara buruk oleh keluarganya termasuk bapaknya karena keislamannya. Akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung bersama kaum muslimin. Tapi ketika itu Allah mentakdirkan sudah terjadi perjanjian damai dengan kaum Quraisy, yang itu harus ditaati atau harus dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka dipukul Abu Jandal, dipukul oleh bapaknya Suhail bin Amr, dipukul wajahnya di hadapan kaum muslimin. Kemudian dalam keadaan seperti itu wasaha Abu Jandal pun berteriak. Ya. Dia berteriak di hadapan kaum muslimin, ya ma'syaral muslimin, uraddu ilal musyrikin yaftinunani fi dini. Wahai kaum muslimin, apakah saya akan dikembalikan kepada kaum musyrikin yang mereka akan memberikan fitnah terhadap agamaku? Ya, yang mereka akan senantiasa memberikan fitnah ujian terhadap agama. Ya, jadi dibujuk berkali-kali, dipaksa berkali-kali untuk kembali kepada agama kesyirikan. Maka itu yang diucapkan oleh Abu Jandal kepada kaum muslimin ketika itu. Dan tentunya ucapan Abu Jandal ini semakin membuat kaum muslimin semakin tidak tega melihat keadaan Abu Jandal. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pun beliau harus mengambil keputusan yang berat ketika itu. Walaupun keputusan ini juga terasa berat bagi kaum muslimin, tapi ini demi kebaikan yang lebih besar, demi kemaslahatan yang lebih besar. Akhirnya Rasulullah pun membiarkan Abu Jandal diserahkan kembali kepada Suhail ibnu Amr untuk menepati apa yang sudah disepakati dalam perjanjian Hudaibiyah. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada Abu Jandal untuk menenangkan dan memberikan kabar gembira kepada Abu Jandal. Rasulullah mengatakan, ya Abu Jandal isbir wahtasib, fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustad'afina farajan wa makhrajan. Wahai Abu Jandal, bersabarlah engkau dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untukmu dan juga untuk orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin yang juga bersamamu saat ini di kota Mekkah. Karena ketika itu tidak hanya Abu Jandal di kalangan kaum muslimin yang masih di kota Mekkah, mereka belum bisa untuk hijrah. Masih banyak yang di kalangan para sahabat yang ketika itu masih tinggal di kota Mekkah. Mereka belum bisa hijrah ke Madinah karena keadaan yang belum memungkinkan. Ya. Maka insya Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan untukmu serta orang-orang lemah yang bersamamu kelapangan dan jalan keluar. Yani saya akan ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, inna qad aqadna bainana wa bainal qaum sulhan fa'atainahum 'ala dzalik wa a'tawna 'alaihi 'ahdan wa inna lan naghdira bihim. Kita telah menandatangani perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy dan kita akan menjaganya bersama. Kita sekali-kali tidak akan melanggar perjanjian ini. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah sejatinya seorang muslim, senantiasa
menepati perjanjian. Ya, tidak melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Itulah salah satu akhlak seorang muslim. Dan itu yang beliau contohkan di hadapan para sahabat, bahkan di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ya, beliau tetap menepati apa yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Maka ada dua pelajaran penting jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW di sini, atau apa yang telah beliau sebutkan di sini. Yang pertama adalah beliau menegaskan sebuah kaidah penting dalam hal berjanji atau mengadakan suatu janji, di mana seorang muslim hendaknya dia menunaikan janji yang telah dia ikrarkan dan tidak mengkhianatinya. Bahkan walaupun itu terkait dengan orang-orang non-muslim, walaupun perjanjian tersebut antara seorang muslim dengan non-muslim, tetap namanya perjanjian itu harus ditepati. Karena seorang muslim bukan seorang yang berkhianat. Karena khianat itu salah satu sifat orang munafik. Maka beliau tegaskan hal ini. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Jandal dan juga kepada kaum muslimin yang lainnya yang ketika itu belum bisa hijrah ke kota Madinah, bahwasannya mereka akan mendapatkan jalan keselamatan dan jalan keluar dari musibah yang menimpa mereka dengan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan keluar dari segala permasalahan kita. Isbir wahtasib. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga yang beliau ajarkan ketika kita bertakziah, ya, datang ke keluarga seseorang yang dia baru saja kehilangan orang yang dicintainya. Kita bertakziah, kita melayat, ya. Kita datangi keluarganya, keluarga si mayit, kemudian kita hibur. Ya, itu hakikat dari takziah. Namanya takziah itu menguatkan, menghibur maknanya. Ya. Kita menghibur dan menguatkan keluarga si mayit agar mereka bisa bersabar menghadapi musibah yang menimpa mereka. Ya. Maka di antara ucapan yang beliau ucapkan kepada keluarga si mayit yang beliau contohkan, beliau mengatakan ucapan yang semisal dengan ini. Isbir wahtasib. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah kalian. Maka kalimat-kalimat yang semisal ini yang hendaknya kita sampaikan kepada keluarga si mayit ketika kita bertakziah, ya. Kita menasihati mereka untuk bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah mereka. Ya. Kita menghibur mereka, kita membangun optimisme dalam diri mereka supaya mereka sadar bahwasanya ini ujian. Dan di balik setiap ujian pasti akan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dua poin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam ketetapan yang beliau ambil ketika itu. Keputusan yang beliau ambil untuk mengembalikan kembali Abu Jandal kepada bapaknya Suhail ibnu Amr. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sahabat Umar yang kita tahu bagaimana karakter beliau. Maka Umar benar-benar geram melihat peristiwa tersebut. Yang sebenarnya kaum muslimin bisa menolong Abu Jandal ketika itu. Kaum muslimin ketika itu bisa dikatakan kondisinya lebih kuat sebenarnya. Ya, bisa saja menolong Abu Jandal ketika itu. Tapi apa daya, Rasulullah sudah menetapkan seperti itu dan perjanjian damai sudah disepakati. Maka Umar pun karena saking kesalnya, Umar mengatakan kepada Abu Jandal, "Isbir Abu Jandal fa inna ma humul musyrikun wa inna ma damu ahadihim damu kalbin." Ya, sabarlah wahai Abu Jandal,
Sesungguhnya mereka hanyalah orang-orang musyrik. Darah mereka itu bagaikan darah anjing. Itu ucapan Umar. Kemudian Umar mendekatkan pedang kepada Abu Jandal, menawarkan pedang kepada Abu Jandal supaya Abu Jandal membunuh bapaknya, Suhail ibnu Amr. Tapi Suhail pun tidak melakukannya. Ya, Suhail tidak melakukannya. Karena tentunya Abu Jandal tidak mau melakukannya. Ya, karena tentunya Abu Jandal masih memiliki rasa sayang kepada bapaknya. Dan memang nanti bapaknya masuk Islam. Ya, akhirnya Suhail bin Amr pun juga masuk Islam nanti. Ya. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Abu Jandal menerima tawaran Umar ketika itu. Diambil pedangnya, dibunuh Suhail. Sudah batallah perjanjian damai yang ada. Bahkan mungkin terjadi peperangan ketika itu. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebuah peristiwa yang terkait dengan seseorang bernama Abu Jandal. Dan nanti insyaallah kita akan lihat bagaimana akhirnya nasib dari Abu Jandal dan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan pasal berikutnya terkait dengan halul muslimin min umratin wa huznuhum ala qadiyatis sulh. Bertahalulnya kaum muslimin dari ibadah umrah mereka dan kesedihan mereka atas perjanjian damai yang terjadi. Ya. Kesedihan mereka atas peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya, kandungan dari perjanjian Hudaibiyah itu memang sekilas merugikan kaum muslimin. Sekilas merugikan kaum muslimin. Dan itulah yang dipandang oleh para sahabat ketika itu. Mereka menganggap bahwasanya perjanjian Hudaibiyah ini merugikan pihak kaum muslimin. Dan mereka pun sangat sedih dengan apa yang telah disepakati. Walaupun mereka tentunya tidak bisa menentang Rasulullah SAW. Ya. Mereka tidak bisa menentang apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada rasa berat yang luar biasa dalam diri mereka. Bahkan kita tahu bahwasanya para sahabat sebelumnya mereka sudah melaksanakan baiatur ridwan. Ya. Baiat ridwan, di mana mereka sudah berjanji bersumpah di hadapan Rasulullah bahwasanya mereka siap mati untuk membela Islam. Kalau seandainya terjadi peperangan dengan kaum musyrikin, mereka siap. Ya. Maka ini merupakan sebuah ujian yang berat bagi para sahabat. Bahkan bisa dikatakan semua sahabat yang ada ketika itu, yang jumlahnya sekitar 1.400 sahabat, hampir seluruhnya merasa kecewa dengan perjanjian Hudaibiyah. Karena ketika itu belum turun surat Al-Fath. Okay? Belum turun surat Al-Fath. Penjelasan dari Allah bahwasanya perjanjian Hudaibiyah ini hakikatnya adalah kemenangan dari Allah. Itu belum turun ayatnya. Nanti turunnya ketika Rasulullah dan para sahabat sudah dalam perjalanan kembali menuju Madinah, baru turun surat tersebut. Nah, ketika itu tentunya para sahabat merasa belum turun wahyu dari Allah, dan mereka merasa ini sebuah keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW yang merugikan kaum muslimin. Karena mereka merasa ini bukan wahyu dari Allah. Ini bukan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keputusan langsung dari Rasulullah SAW. Ada keberatan dalam diri mereka. Bukan karena mereka menyepelekan keputusan Rasulullah SAW, tidak. Tapi mereka menganggap bahwasanya keputusan ini benar-benar merugikan kaum muslimin, apalagi mereka harus gagal dari melaksanakan ibadah umrah. Maka kita lihat di sini keadaan para sahabat ketika itu. Walamma faragha Rasulullah SAW min qadiyatil kitab qala lil muslimin. Ketika Rasulullah SAW
sudah selesai dari perjanjian damai, sudah selesai dari peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Suhail sudah kembali ke kota Mekah bersama Abu Jandal tadi. Maka Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat, qumu fanharu, berdirilah kalian semua dan sembelihlah hewan-hewan hadyu kalian. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memerintahkan para sahabat untuk berdiri bangkit menyembelih hewan hadyu yang mereka bawa. Tsumma hliqu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian cukurlah rambut kalian. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini perintah yang beliau ucapkan terkait dengan seseorang yang melaksanakan ibadah umroh, kemudian dia tertahan dari menyempurnakan umrohnya karena suatu keadaan. Istilahnya dalam istilah fikih al-muhsar, seseorang yang tertahan dari melaksanakan manasiknya, entah itu umroh maupun haji. Maka ketika itu dia diperintahkan untuk menyembelih hewan hadyu, untuk menyembelih hewan hadyu, kambing atau unta atau sapi, menyembelih hewan hadyu, kemudian mencukur rambut mereka. Sudah bertahallul, selesai umroh mereka, karena mereka tidak mampu menyelesaikan ibadah umrohnya. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Qumu fanharu tsumma hliqu. Bangkitlah kalian, sembelihlah hewan kalian dan cukurlah rambut kalian. Apa tanggapan dari para sahabat? Tidak ada satupun yang melakukannya. Tidak ada satupun yang melakukannya. Coba bayangkan. Padahal kita tahu bagaimana para sahabat biasanya. Mereka langsung melaksanakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita analisa dulu. Kita analisa dulu. Kenapa para sahabat sampai melakukan seperti itu? Apakah para sahabat mulai tidak patuh kepada Rasulullah? Para sahabat mulai meragukan Rasulullah adalah utusan Allah? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, memang apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu memang merupakan kesalahan, jelas. Ya, itu kesalahan. Tapi kesalahan tersebut bisa kita katakan ini suatu kesalahan yang manusiawi dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Karena mereka benar-benar kecewa dengan apa yang telah terjadi. Ya. Dan mereka belum menyadari bahwasannya perjanjian Hudaybiyah itu adalah kemenangan bagi mereka. Tapi mereka belum menyadari hal tersebut. Nanti ketika turun surat Al-Fath baru mereka menyadari. Dan di sini para sahabat ketika itu belum mau menjalankan perintah dari Rasulullah karena mereka masih berharap Rasulullah akan berubah pikiran. Beliau akan berubah pikiran dan akan merubah keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena mereka tahu bahwasannya keputusan tersebut bukan berdasarkan wahyu dari Allah. Jelas nggih? Kalau seandainya sudah benar-benar turun wahyu dan para sahabat sudah tahu keputusan tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya para sahabat tidak akan membangkang dari perintah beliau. Mereka pasti akan langsung melaksanakan perintah tersebut. Maka di sini bukan berarti para sahabat ketika itu membangkang terhadap perintah Rasulullah SAW atau mereka berusaha untuk membelot ya, atau berkhianat kepada Rasulullah SAW, tidak. Karena kita tahu bagaimana para sahabat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mereka rela mengorbankan nyawa demi Rasulullah SAW. Dan nanti bisa nampak hakikatnya nanti ketika setelah Rasulullah SAW bertemu dengan Ummu Salamah, kemudian menjalankan nasihat dari Ummu Salamah, baru para sahabat melakukannya. Maka ketika itu awalnya mereka pun para sahabat tidak mau melaksanakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta qalaha thalatha marrat, sampai-sampai Rasulullah mengucapkan 3 kali
famaqama ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri, tidak ada seorang pun yang melakukannya. Fadakhala ala Ummi Salamah, kemudian Rasulullah pun dalam keadaan sedih tentunya. Beliau sedih melihat keadaan seperti itu karena beliau tahu bagaimana kekecewaan para sahabat. Dan kita lihat di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW tidak mencela sedikit pun para sahabat. Beliau tidak mencela, tidak menegur dengan teguran apapun kepada para sahabat, karena beliau memahami bagaimana keadaan para sahabatnya ketika itu. Inilah sosok pemimpin yang luar biasa. Ya. Beliau tidak mencela keadaan para sahabat ketika itu, walaupun beliau jelas kecewa, tapi beliau bisa memahami bagaimana keadaan para sahabat. Dan beliau tahu 1.400 orang yang ada di hadapan beliau ketika itu, mereka adalah orang-orang yang selama ini telah berjuang bersama Rasulullah SAW. Sudah berkali-kali mereka melakukan peperangan bersama Rasulullah. Rasulullah tahu bagaimana keimanan mereka. Bahkan sudah terjadi peristiwa Bai'atul Ridwan yang Allah sendiri mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Keimanan yang ada di dalam hati mereka, Allah sudah mengetahuinya. Allah sudah meridhai mereka. Ya. Maka Rasulullah pun tahu para sahabat tidak mau melaksanakan perintah tersebut karena mereka benar-benar sedang terpukul dengan apa yang telah terjadi. Maka Rasulullah pun memakluminya. Beliau pun masuk ke tendanya Ummu Salamah. Karena ketika itu istri beliau yang beliau bawa adalah Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah ini seorang wanita yang cerdas, yang bijak. Ya. Maka Rasulullah pun menyebutkan apa yang terjadi kepada Ummu Salamah, istrinya bernama Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah pun memberikan masukan kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Wahai Nabi Allah, apakah engkau menginginkan agar mereka mengikutimu? Apakah engkau ingin agar mereka menjalankan apa yang kau perintahkan? Maka Ummu Salamah mengatakan, ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhar budnaka wa tad'u haliqaka fayahliqaka. Kalau begitu sekarang wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, keluarlah engkau tanpa mengucapkan satu kata pun kepada seorang pun di antara mereka. Anda keluar, kemudian Anda langsung menyembelih hewan hadiu Anda, kemudian Anda memanggil seseorang untuk mencukur rambut Anda. Artinya Rasulullah menjalankan sendiri. Beliau mencontohkan langsung kepada para sahabat tanpa memerintahkan mereka lagi. Beliau keluar tanpa berbicara apapun, beliau langsung melakukannya. Itu nasihat dari Ummu Salamah. Akhirnya Rasulullah pun menerima nasihat tersebut. Ya, Masya Allah. Ya, seorang suami yang luar biasa. Beliau menerima nasihat dari istrinya. Ya, padahal beliau seorang pemimpin, seorang Rasul. Ya. Beliau menerima nasihat tersebut dan beliau menganggap itu nasihat yang baik, yang bagus. Akhirnya beliau pun keluar, beliau sembelih hewan hadiu beliau. Kemudian beliau memanggil seseorang untuk mencukur rambut beliau. Ya, namanya orang tersebut namanya Khiras bin Umayyah. Namanya Khiras bin Umayyah. Itu yang mencukur rambut Rasulullah SAW. Lah ketika para sahabat melihat Rasulullah melakukan semua itu, apa yang terjadi? Para sahabat langsung melakukannya. Para sahabat langsung melakukannya. Ini Masya Allah terdapat pelajaran jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah terkait dengan memberikan pengajaran dengan contoh. Langsung praktek, langsung dilakukan. Itu lebih membekas bagi orang-orang yang diajari. Selain itu ada poin penting di sini yang harus kita garis bawahi. Bahwasanya sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, para sahabat sekali-kali tidaklah membangkang perintah Nabi SAW. Mereka bukannya tidak mau menjalankan perintah Nabi, tapi mereka ingin memastikan apakah Rasulullah itu akan berubah pikiran,
Akankah Rasulullah akan merubah keputusannya sehingga diperintah yang diperintah sebelumnya yang beliau perintahkan kepada para sahabat belum mau melaksanakannya karena mereka masih berharap bahwasanya Rasulullah akan berubah pikiran, akan merubah keputusannya. Lah ketika mereka sudah melihat Rasulullah melakukannya, ya sudah, mereka sami'na wa ata'na. Mereka tahu, oh berarti ya sudah, ini keputusan yang sudah tidak bisa lagi dirubah. Para sahabat akhirnya langsung melaksanakan. Ya. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk kepada para sahabat. Dan tentunya tadi kita sebutkan, kita seharusnya bisa memahami bagaimana perasaan para sahabat ketika itu. Kalau mereka harus mati, mereka rela mati. Kalau mereka harus mengorbankan nyawa mereka, mereka rela melakukannya demi Islam. Ya. Itu karena semangat dalam diri mereka untuk membela agama Islam, bukan karena perkara-perkara dunia. Makanya ketika kemudian Rasulullah SAW sudah melaksanakan sendiri apa yang beliau perintahkan tadi, yang itu menunjukkan bahwasanya perkaranya sudah tidak akan bisa dirubah lagi, maka para sahabat pun langsung bangkit dan melaksanakan perintah beliau. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka bisa kita simpulkan, okay. Oh iya, dan juga ketika itu, ketika Rasulullah SAW menyembelih hewan hadyu beliau, okay. Hewan hadyu yang beliau sembelih ketika itu adalah seekor unta bekas miliknya Abu Jahal. Ya. Nah ini ada pesan tersendiri yang ingin beliau sampaikan kepada kaum muslimin dan juga kepada kaum musyrikin. Jadi ketika itu beliau di hadapan manusia, beliau menyembelih bekas untanya Abu Jahal. Jadi itu harta ghanimah yang beliau dapatkan dari perang Badar dulu. Perang Badar yang dulu sudah kita lewati kisahnya di tahun 2 Hijriah itu. Rasulullah masih membawa hewan unta tersebut, dan memang sengaja beliau ingin menyembelihnya di kota Mekah sebenarnya. Tapi ketika itu karena terhalang, hanya bisa sampai di Hudaybiyah, maka beliau sembelih di situ. Dan tentunya hal tersebut pun juga disaksikan oleh kaum musyrikin dari kejauhan tentunya. Tentunya kaum musyrikin ya nggak ingin ketinggalan apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu. Mereka mengawasi dari kejauhan. Maka disembelihlah unta bekas miliknya Abu Jahal. Ya. Ada tanda khusus di hidungnya itu, ada apa namanya, perak, ya. Ada apa namanya, perak sebesar koin, ya, sebesar koin. Itu tanda khusus dari untanya Abu Jahal, dan itu unta yang terkenal, unta yang dikenal oleh kaum musyrikin. Karena unta pemimpin mereka Abu Jahal. Disembelihlah untanya Abu Jahal di situ. Maka ini ada dua pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama, ini untuk kembali menggetarkan kaum musyrikin, supaya mengingatkan mereka, ini loh unta pemimpin kalian, ya, saya sembelih. Ingatkah kalian peristiwa perang Badar dahulu, di mana pemimpin-pemimpin kalian tewas di perang tersebut? Ini pesan yang ingin disampaikan yang pertama oleh Rasulullah. Yang kedua, pesan bagi kaum muslimin, supaya kaum muslimin ingat kemenangan yang mereka peroleh di perang Badar dahulu. Dan sebenarnya kemenangan di perjanjian Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah ini tidak kalah besar dibandingkan kemenangan pada perang Badar. Disebutkan dalam berbagai riwayat, ya, dari para sahabat, ya, bahwasannya disebutkan tidak ada kemenangan yang lebih besar dibandingkan kemenangan pada perang Badar, kecuali apa yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi para sahabat ketika mereka mengetahui hikmah di balik perjanjian Hudaybiyah, maka mereka menyadari itu memang benar-benar kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelahnya diiringi dengan kemenangan-kemenangan yang lain, hingga akhirnya dibukalah atau ditaklukkanlah kota Mekah.
Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini yang terakhir sebelum saya tutup, ada sebuah pembicaraan antara Umar dengan Rasulullah SAW yang menyatakan kekecewaan Umar terhadap apa yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Maka sekali lagi ini dilakukan oleh Umar karena kecemburuan beliau terhadap agama Allah, karena semangat beliau untuk membela agama Allah. Maka beliau mendatangi Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum ala batil?" Atau di sini mungkin riwayat yang lebih lengkap saya sebutkan. "Ya Rasulullah, alasta nabiyallahi haqqan?" Wahai Rasulullah, bukankah engkau benar-benar nabi Allah? Bertanya seperti itu, Umar. Qala bala, tentu. Rasulullah menjawab, tentu. Kemudian Umar bertanya lagi, alasna 'alal haqq wa 'aduna 'alal batil? Bukankah kita di atas kebenaran sedangkan musuh-musuh kita di atas kebatilan? Qala bala, tentu. Rasulullah menjawab, bala, tentu. Kemudian Umar mengatakan lagi, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Bukankah orang-orang yang terbunuh di kalangan kita masuk surga, sedangkan orang-orang yang terbunuh di kalangan mereka masuk neraka? Rasulullah menjawab, bala, iya, tentu. Rasulullah tahu kemana arah pembicaraan Umar di sini. Maka kemudian Umar mengatakan, falima nu'tid daniyah fi dinina idzan? Maka kalau begitu mengapa kita merendahkan agama kita? Ya, mengapa kita menetapkan sesuatu yang itu merendahkan agama kita? Itu menurut Umar seperti itu, menurut pandangan Umar seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, inni Rasulullah walastu asihi. Sesungguhnya aku benar-benar utusan Allah dan aku tidak akan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nasiri, dan Dia Allah benar-benar akan menolongku. Ya. Kemudian Umar bertanya lagi, awalaisa kunta tuhadditsuna anna sanatil baita fanatufu bihi? Wahai Rasulullah, bukankah sebelumnya engkau mengatakan kepada kami bahwasanya kita akan tawaf di Baitullah? Maka Rasulullah menjawab, bala. Fa akhbartuka anna natihil 'am? Tapi apakah aku mengatakan kepadamu bahwasanya kita akan tawaf tahun ini? Umar menjawab, la, tidak wahai Rasulullah. Qala fa innaka atihim wa mutawwifun bihi. Maka wahai Umar, sungguh engkau akan bisa masuk ke dalamnya dan engkau akan bisa tawaf di dalamnya, tapi bukan tahun ini. Maka Umar mendengar jawaban dari Rasulullah seperti itu, beliau pun pergi dan mendatangi Abu Bakar. Beliau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sama yang beliau sampaikan kepada Rasulullah, dan jawaban dari Abu Bakar sama persis sebagaimana jawaban dari Rasulullah. Subhanallah, sama persis ya, Pak. Ini riwayatnya sama persis seperti itu. Kalau saya sebutkan terlalu panjang nanti. Sama persis seperti itu. Jawabannya sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Padahal Abu Bakar tidak mendengar jawaban dari Rasulullah sebelumnya. Ini menunjukkan ketika itu satu-satunya sahabat yang bisa berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Rasulullah hanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Dan bahkan dalam beberapa momen, ya, dalam beberapa peristiwa, memang Abu Bakar ini merupakan satu-satunya orang yang diberi keutamaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu-satunya orang di antara para sahabat yang lainnya. Dalam beberapa peristiwa, tentunya kita masih ingat bagaimana beliau satu-satunya orang yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Masuk Gua Thur, gitu. Ketika masuk Gua Thur, yang menemani Rasulullah di dalam Gua Thur, kemudian perjalanan ke kota Madinah hanya Abu Bakar, satu orang, satu-satunya di antara sekian banyak sahabat. Kemudian beliau adalah orang dewasa yang merdeka yang pertama kali menyatakan keislamannya. Bahkan secara mutlak beliau adalah laki-laki yang pertama kali menyatakan keislamannya. Kemudian yang lainnya, beliau juga
yang menemani Rasulullah ketika berdoa di dalam kemah sebelum peristiwa perang Badar. Jenengan kalau masih ingat itu juga. Kemudian beliau juga satu-satunya sahabat yang ditunjuk sebagai imam menggantikan Rasulullah ketika beliau sedang sakit nanti menjelang wafatnya beliau. Kemudian beliau juga satu-satunya sahabat yang menyadari benar bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar sudah wafat dan kemudian berkhutbah di hadapan kaum muslimin menjelaskan bahwasanya Rasulullah benar-benar sudah meninggal dunia. Itu nanti yang akan kita lewati. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq memang benar-benar sahabat yang paling utama di antara para sahabat yang lainnya. Makanya tidak heran beliau ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat sebagai Khalifatul Rasul, penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya intinya Abu Bakar pun menasihati Umar agar Umar menerima apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian para sahabat pun kembali ke kota Madinah dan di tengah perjalanan menuju kota Madinah turunlah surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kemenangan bagi kalian. Fatham mubina, dengan kemenangan yang benar-benar nyata. Maka ketika surat ini turun, Umar pun bertanya kepada Rasulullah, "Awa fathun huwa ya Rasulullah?" Apakah ini merupakan kemenangan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan, "Na'am." Iya, ini adalah kemenangan bagi kita. Maka barulah ketika itu hati Umar pun menjadi tenang dan beliau akhirnya menyesali semua ucapan-ucapan yang beliau ucapkan kepada Rasulullah sebelumnya tadi. Maka setelahnya beliau pun benar-benar bertekad untuk memperbanyak amal saleh. Beliau sendiri mengatakan, "Wa maziltu asumu wa atasaddaqu wa usalli wa atiqu minal ladzi sana'tu makhafata kalamil ladzi takallamtu bihi yauma idzin hatta rajautu an yakuna khairan." Maka setelahnya aku senantiasa memperbanyak puasa, bersedekah, sholat dan memerdekakan budak sebagai bentuk penyesalanku terhadap apa yang aku lakukan sebelumnya terhadap Rasulullah SAW. Aku khawatir akibat dari perkataan-perkataan itu akan menjadi dosa bagiku dan akan mencelakakanku. Dan aku berharap semua yang aku lakukan tadi bisa menebus kesalahan. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, itulah gambaran apa yang terjadi kepada para sahabat setelah peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Maka setelah turun surat Al-Fath, barulah para sahabat sadar bahwasannya perjanjian Hudaybiyah itu merupakan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mungkin ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita masih menyebutkan peristiwa-peristiwa setelah perjanjian Hudaybiyah. Nanti insya Allah masih ada beberapa peristiwa yang akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.